Halo semuanya, balik lagi sama gue di Sabi Podcast. Salam Torsik and Bifan. Oke, jadi di podcast kali ini gue akan ngomongin tentang knalpot nih. Ya, knalpot racing tentunya. Atau knalpot aftermarket ya. Entah kalian nyebutnya knalpot racing atau knalpot aftermarket. Tapi yang jelas untuk lebih universal mungkin disebutnya knalpot aftermarket. Soalnya kalau orang-orang awam mengerti ya knalpot dengan bunyi yang besar itu adalah knalpot racing gitu loh. Padahal yang seperti gue sudah bahas di kesempatan yang lalu ya, gue memberitahu kalian bahwa tidak semua knalpot aftermarket difungsikan untuk racing gitu ya. Oke, tanpa perlu basa-basi lagi, jadi apa sih ya? Oke, tadi gue udah bilang kita akan membicarakan knalpot. Tapi di sini lebih spesifiknya apa sih knalpot yang kali ini akan gue bicarakan? Ya, tentunya knalpot aftermarket yang bisa dibilang fake exhaust atau clone atau KW gitu ya, dari knalpot-knalpot yang sudah ada brandnya sendiri gitu loh. Oke, dan semua ini ya, kalau di Indonesia ya, lebih banyak itu buatan Purbalingga kalau yang KW-KW-an gitu ya. Kalau di luar sana mungkin ada di Thailand ya. Tapi mutunya memang sama aja sih ya. Baik yang di Purbalingga sama di Thailand itu mutunya sama aja, kualitasnya bahkan bisa dibilang lebih bagus Purbalingga ya. Karena Purbalingga juga diajak kerjasama gitu loh sama Mercy untuk membuat kayak exhaust system untuk mobilnya kan gitu loh. Nah, tapi gue nggak mau membahas prestasi yang dicapai Purbalingga atau apalah gitu ya. Tapi gue di sini lebih membahas ke penjual knalpot KW atau pembuat knalpot KW yang ada di Purbalingga. Ya, mungkin ini berbeda gitu ya. Dari yang pembuat knalpotnya si Mercy ini sama yang pembuat knalpot KW itu pasti berbeda ya. Kalau dia udah buat knalpotnya Mercy, ngapain dia jualan knalpot KW? Dan gue juga sering ya di store-store gitu ya, di Instagram itu banyak knalpot-knalpot Purbalingga yang dia berdiri dengan brandnya sendiri, seperti Shadux gitu ya, segala macam lah. Itu berawal dari Purbalingga ya gitu. Dan tapi kalau gue nih, sorry tuh saya, maksudnya bukan gua nggak suka gitu sama Shadux gitu ya. Cuman kalau gua sih lebih cocok ke Prospeed karena gua dulu pernah pakai Prospeed tuh ya. Gua kurang tahu dia dibuatnya di mana, apakah di Purbalingga ataukah di mana ya. Cuman gua lebih nyaman aja pakai Prospeed gitu loh ya gitu. Dan yang menjual knalpot-knalpot KW ini nih berasal juga dari Purbalingga kan. Sehingga Purbalingga itu menjadi kayak ikon knalpot KW, dimana lebih banyak tuh kan, paling banyak tuh Akrapovic KW gitu kan ya. Pokoknya gitulah ya, sampai akhirnya orang-orang tuh mengejudge gitu ya kalau Purbalingga itu ya tempat orang bikin knalpot KW gitu kan, padahal ya nggak seperti itu juga. Ada banyak juga kok yang dia berdiri dengan brandnya sendiri ataupun dia itu tadi ya membuat knalpot untuk perusahaan kayak Mercy gitu ya gitu. Dan itu menurut gua pencapaian yang luar biasa gitu ya. Nah, oke, di sini mungkin kalau gua cuma ngomongin tentang jangan beli knalpot KW, kalian tidak menghargai gini. Ya, itu kan namanya hak cipta gitu kan ya. Itu nggak akan mempan buat kalian ini ya kan. Nah, jadi di sini gua akan lebih mengarah ke gimana knalpot KW itu ya bisa merusak mesin motor kita gitu loh ya. Oke, jadi gini ya, bikin knalpot itu tidak semudah itu menurut gua ya. Bukan cuma menurut gua aja, tapi memang iya gitu loh. Jadi ketika kita bikin knalpot ya, itu harus dipertimbangkan, banyak yang harus dipertimbangkan. Makanya ya brand-brand knalpot di luar sana yang sudah besar-besar seperti Akrapovic yang seperti gue punya gitu ya, itu udah ada penempatan khususnya. Oh, ini untuk
motor ini, oh ini untuk motor itu, oh ini untuk motor itu, gitu loh. Kenapa mereka bisa bilang ini buat motor itu, ini buat motor itu, ini buat motor itu? Karena ya memang sudah teruji gitu loh. Dari segi kelayakan, ya kan? Dari segi gas buangnya, dari segi manapun lah. Ya, gue nggak terlalu paham masalah knalpot. Cuman ya itu yang gue ketahui gitu ya. Makanya gue hanya bisa mengucapkan kayak gitu aja. Nah, tapi sebenarnya ya knalpot ini tuh itu tadi susah dibuatnya. Ya. Kayak gini, misalkan knalpot gua nih yang di CBR tuh karbon, ya kan? Dia pakai karbon, ya. Dia juga harus memperhitungkan tuh apakah karbon ini layak, ya kan? Kalau dengan material karbon seperti ini, ya supaya ini kuat, ini pokoknya ini apa menjadi knalpot yang bisa diandalkan lah. Kita nggak perlu banyak custom sehingga knalpot itu bisa lebih kuat, ya kan? Karena kalau kita beli knalpot karbon ya custom atau apa gitu ya, itu kita harus benar-benar kayak kasih harus custom lagi gitu loh ya. Waktu itu gua diceritain sama temen gua kalau kita bikin knalpot gitu ya dengan bahan karbon gitu ya, silencernya itu harus ada glass wall gitu kan ya. Nah itu tuh nanti akan ya itu kita sama aja mengcustom lagi gitu loh. Tapi di knalpot gua ini ya setelah gua tanya-tanyakan ya kan soalnya teman gua tuh bilang kayak gitu kan, terus ada gas wallnya gitu-gitu kan. Nah pas gua tanyain ke tempat gua beli knalpot gitu ya, itu tuh katanya nggak perlu, kalau Akrapovic ini nggak perlu, soalnya dia tuh sudah teruji gitu loh. Dan ini bahan karbon yang dipakai itu bahan yang bagus, sehingga ini akan lebih awet daripada stainless steel dan lain-lainnya gitu loh. Akan lebih baik secara durabilitas dan lain-lainnya gitu ya. Dan bener aja sampai sekarang gue pemakaian udah mau setahun ya untuk knalpot itu sendiri, itu menurut gue nggak ada keluhan-keluhan gitu loh. Bahkan suaranya pun adem banget gitu loh ya. Ya karena memang dia slip on gitu loh ya kan. Nah abis itu kalau kita pakai knalpot aftermarket yang memang beneran original brand itu nggak akan ngaruh ke mesin kita, menjadikan mesin kita rusak ya. Mesin kita akan cepat mengalami kerusakan gitu ya. Bahkan ya bisa dibilang setara sama standarnya lah gitu. Cuman paling yang membedakan antara pendek dan panjangnya knalpot itu gitu kan. Sehingga motor itu dengan knalpot seperti itu lebih cocok dipakai untuk jalan panjang atau jalanan pendek, short track gitu ya. Gitu aja sebenarnya ya. Terus habis itu kalau kita beli knalpot palsu gitu, knalpot KW gitu ya, kemungkinan ya, apalagi yang purbalingga yang bikinnya tuh bener-bener las masuk celep ya kan, itu kemungkinan bisa untuk sampai merusak mesin kita gitu loh ya. Jadi ya ini kalian nggak usah munafik nih, kalian nggak usah bilang enggak kok bagus-bagus aja knalpot KW ya. Mungkin ada yang belum, mungkin ada yang udah nih ya kan. Gue udah ngerti nih ya, soalnya waktu itu kasusnya nih sama aja kayak ada temen gue gitu loh pakai knalpot KW ya. Dia baru custom, dia bener-bener custom gitu, dari bukan knalpot KW sih, di sini custom gitu ya. Dia custom dari silencer, terus habis itu dia pipanya juga custom gitu kan, karena silencer nggak bisa langsung masuk ke pipa aslinya kan gitu, karena dia bukan diciptakan untuk motor itu kan gitu dong. Terus habis itu dia custom tuh semuanya, langsung dong itu motornya bener-bener gimana ya, nggak mau jalan ya. Dan ternyata pas dicek itu langsung ada kerusakan di mesinnya gitu loh ya gitu. Oke, gue bukan orang yang paham bener masalah ini
Cuman itu ada bukti konkretnya, ada bukti nyatanya. Jadi kenapa gue bilang jangan beli knalpot KW? Ya karena hal itu gitu loh. Jadi kalau kalian tetap nggak percaya, cobalah sendiri ya, sampai nanti akhirnya kalian ketemu tuh ya resiko-resiko itu tuh gitu loh ya. Jadi orang itu beli knalpot asli itu bukan untuk ajang, weh gue beli knalpot asli dong ya kan, ya gue kaya segala macem, enggak. Tapi ya balik lagi itu buat keamanan motor kalian juga gitu loh ya. Ya gini aja, mungkin banyak banget kan di jalan gue temuin CBR 250RR ya kan, R25, Ninja, tapi knalpot custom atau bahkan KW gitu kan ya. Itu harus dipertanyakan lagi sih ya kan. Nah bang, kalau ori Thailand, orang tuh banyak bilang KW Thailand tuh ori Thailand cuy. Ya nggak ngerti gue. Ya mungkin tuh bahasa dagang kali ya. Bang, kalau ori Thailand tuh gimana ya kan? Apakah sama aja gitu kan ya? Berhubungan dia dari luar negeri, sama aja, tetap sama aja. Paling cuman kayak material yang dipakai di knalpot itu yang berbeda gitu loh. Ya. Dan gua pengguna Akrapovic asli tuh bisa bedain antara Akrapovic asli dan Akrapovic Thailand gitu loh. Yang dimana orang-orang katanya, oh gue nggak bisa nemuin nih perbedaannya di mana, padahal ketara banget cuy, gitu loh. Ya, dan kualitasnya itu pun sorry tuh saya jauh sama yang aslinya gitu loh. Ya, walaupun dia sudah sedikit lebih baik daripada yang KW-KW Purbalingga gitu kan. Gitu. Jadi kayaknya itu tuh sama aja gitu loh semuanya. Semua KW itu sama aja lah. Intinya nggak ada yang bagus dari produk KW sebenarnya. Ya, kalian nggak bisa mengharapkan apa-apa dari produk itu. Ya, jadi janganlah beli knalpot KW. Bukan karena masalah kalian tidak menghormati yang bikin, masalah hak cipta. Nggak usah jauh-jauh ke sana. Ya, istilah tuh gini, kalian ingin mendapatkan apa-apa tuh yang instan, ya, yang sangat istilah tuh sangat menguntungkan kalian. Pasti hal itu tuh cuman sementara gitu loh. Kalau di apa namanya di gue belajar tentang keseimbangan segala macam ya di hidup ini tuh, itu tuh sesuatu yang nggak seimbang gitu ya, yang pincang sebelah itu tuh akan sementara waktunya gitu loh ya. Jadi jangan pernah meninggalkan keseimbangan itu gitu loh. Lu mampunya kayak gimana sih ya kan? Lu mampunya untuk beli knalpot apa sih ya kan? Karena knalpot KW itu kayak produk-produk Akrapovic segala macem, yang KW itu tuh jutaan juga kadang-kadang. Apalagi yang Thailand ya, itu juga ngotak sih harganya. Terus habis itu kalian lebih milih itu daripada knalpot original buatan lokal yang udah teruji seperti R9, terus ProSpeed gitu ya. Gue beli knalpot buat ADV cuma 1.100.000 bro, gitu loh. Itu original. Gue yakin nggak dapet original original Thailand, ya kan? Pasti nggak dapet 1 juta, 2 jutaan lebih pasti, gitu ya. Ada yang jual 1 juta mungkin bekas atau gimana ya, gue nggak ngerti. Nah, jadi hidup tuh harus sesuai gitu loh. Lu kemampuan lu tuh segimana? Jangan malah lu merugi akan kemampuan lu gitu loh. Kemampuan lu segini, lu belilah sesuai kemampuan lu. Tapi yang tidak wajar, yang tidak wajar itu apa? Ya itu kayak knalpot KW gitu kan, nggak wajar. Ya tidak sesuai standar segala macam, itu nggak wajar. Ya, padahal ada loh ya, yang wajarnya tuh ada gitu loh. Dan kalian bisa beli gitu loh. Nah, sesuatu yang gak seimbang itu sifatnya tuh sangat sementara. Ya, sekedipan mata lah. Ya. Kadang malah kurang dari sekedipan mata gitu loh. Kadang-kadang malah baru kalian aplikasikan gitu ya. Baru kalian pincangnya baru nih, baru banget nih, masih mampu berjalan tapi
udah mulai kerasa pincang nih, tiba-tiba jadi lumpuh gitu loh. Ya, kayak tadi mesin rusak, ya kan? Garansi nggak ada, surat-surat nggak ada. Wah, udah itu, ya. Jadi gue percaya banget sama yang namanya keseimbangan di hidup ini ya. Jadi kita tuh kayak istilahnya tuh kalau bahasa-bahasa orang ya, kita tuh hidup kaya nggak kaya banget, miskin nggak miskin banget. Kita ada di tengah-tengah itu, sehingga nantinya untuk kedepannya itu akan lebih akan lebih mumpuni gitu loh, untuk hidup lebih lama dalam jangka waktu yang lama. Nah itu juga harus diterapkan sama kalian ketika membeli barang gitu loh. Gue tahu mungkin alasan kalian beli knalpot KW, ngapain beli knalpot misalkan Akrapovic yang asli gitu loh, harganya puluhan juta atau 6 juta gitu ya, yang menurut kalian tuh nggak wajar. Jadi kita beli KW-nya aja lah, toh orang kelihatannya sama kok. Yang kelihatan itu sebenarnya enggak sesuai banget gitu loh, ya. Dan itu udah menyalahi yang namanya keseimbangan gitu loh. Ya, gue yakin, gue sangat percaya sama teori keseimbangan itu gitu loh. Ya, oke, jadi terserah kalian mau ngikutin gue apa enggak. Cuman maksudnya di sini gue nggak meminta kalian untuk mengikuti saran gue kok. Cuman gue hanya ingin memberi kalian edukasi gitu ya, sehingga kalian tidak terjebak gitu loh ke dalam ketidakseimbangan itu gitu ya. Oke, jadi sekian dulu deh gue Sabi dari Sabi Podcast. Gue pamit, bye.